Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi hari ini, tepatnya hari Jumat, ya, 16 Februari 2024. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca kitab syarah dari Matan Jurumiyah di mana berjudul At-Tuhfah Al-Usabiyah fi Tashili Matni Al-Ajrumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallahu taala. Masih dalam tataran mansubat, yakni isim-isim yang dinasab. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas isim mansubat yang pertama, yaitu maf'ul bih, atau biasa kita kenal dalam bahasa kita dengan sebutan objek. Dan sekarang kita akan bahas dan masuk ke maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Nanti akan dijelaskan dan kita akan mendapati penjelasan sebentar lagi insyaallah. Hanya saja di sini saya ingin garis bawahi, ketika kita berbicara tentang maf'ul mutlak, maka tentunya kita akan bersentuhan dengan pembahasan masdar. Apa itu masdar? Dikatakan oleh Imam Ibnu Jurum di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, babul masdari. Al-masdar huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u tsalitsan. Jadi, masdar itu merupakan isim nasab alladhi yang yaji'u datang salisan pada urutan ketiga fi tasrifil fi'il, di dalam tasrif, yakni perubahan bentuk kata kerja. Yang disebut dengan tasrif fi'il di sini bukanlah yang lugawi, melainkan yang istilahi. Karena tasrif, yakni perubahan bentuk kata kerja, itu terbagi menjadi dua. Ada yang lugawi, ada yang istilahi. Kalau perubahan kata kerja yang lugawi, ini perubahan kata kerja disesuaikan dengan fa'ilnya yang berupa domir. Kita kenal dengan istilah fi'il madinya tuh fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna, ya. Nah, itu semua disebut dengan tasrif lugawi yang ke bawah urutannya. Perubahan kata kerjanya itu disesuaikan dengan domir yang masuk kepadanya sebagai fa'il. Jadi konjugasi, istilah linguistiknya. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah yang ke samping perubahannya. Perubahan kata kerja nanti akan ada bentuk isimnya. Nah, nanti ada pula ya bentuk kata kerja larangannya, nahi disebutnya. Contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun dan seterusnya. Nah, seperti itu adalah perubahan bentuk kata kerja istilahi. Kalau kita lihat nanti di urutan ketiga, maka di urutan ketiga pasti ada masdar di sana. Simpelnya bisa saya simpulkan masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan itu adalah masdar. Contoh asal kata jalan. Apa kata benda dari jalan? Bisa kita katakan itu adalah perjalanan. Nah, tolong. Apa kata benda dari tolong? Pertolongan. Ya, kalau bahasa Indonesia kan gampang, tinggal menambahkan imbuhan di awal dengan imbuhan di akhir. Gitu. Pesamaan. Nah, kalau dalam bahasa Arab tinggal kita ubah bentuknya menjadi masdar. Maka di sini contoh tasrifnya seperti ini. Doroba yadribu dorban. Maka yang menjadi masdar adalah dorban. Karena masdar itu isim. Ya. Di nasab itu hanya untuk menyesuaikan urutan saja. Tapi ketika di dalam kalimat, dia akan menyesuaikan kedudukannya nanti seperti atau sebagai apa. Gitu. Di nasab ini kan, agar kita melihat, oh dia adalah isim. Apa bukti isim di tanwin?
Gitu. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke penjelasan. Nah, saya katakan ats-tsani minal mansubati al-masdaru. Ya, saya katakan urutan kedua dari isim-isim yang dinasab itu adalah masdar. Masdar inda nahwiyin menurut ulama nahwu dia adalah al-ismul mansubul ladzi yaji'u tsalisan fi tasrifil fi'il sama ya. Wa makna tasrif fi'il ya. Makna tasrif fi'il ini adalah taghyiruhu perubahannya min sighatin ila sighatin ukhra. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang tadi saya katakan tasrif itu sendiri artinya adalah tahwil, yakni perubahan gitu. Sama seperti taghyir perubahan. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Imma bentuknya nanti itu menyesuaikan domir sebagai fa'ilnya atau ya yang ke samping begitu. Perubahan langsung dari sisi kata kerjanya. Nanti ada urutan isimnya gitu. Kama idza qila laka sebagaimana jikalau dikatakan laka kepadamu sorif. Sorif berarti apa? Tasrifkanlah. Ubahlah kata doroba ini. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itu apa? Tazkur akan menyebutkan ya, bentuk madi awalan terlebih dahulu. Summa al-mudhari tsaniyan. Kemudian engkau akan menyebutkan fi'il mudhari di urutan keduanya. Kemudian masdar yang akan kau sebutkan di urutan ketiganya salisan. Fatakul doroba yadribu dorban. Nah, maka dari sini di antara para pengajar bahasa Arab atau yang membuka lembaga-lembaga bahasa Arab, di antara mereka ada yang mendahulukan ilmu sorof terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ilmu nahwu. Biar lebih mudah dan lebih gampang memahami dan mencermatinya. Contoh-contohnya seperti ini saja. Ya, ketika membahas masdar, maka membahas juga persoalan sorof tentang tasrif. Yani. Nah, maka dorban di sini adalah masdar. Begitu. Kenapa demikian? Li'annahu ja'a tsalisan karena dia datang pada urutan ketiga fi taghyiril fi'il dalam perubahan kata kerja min sighatil madi dari bentuk madi ila sighatil mudhari ke bentuk mudhari. Kemudian dari bentuk mudhari min sighatil mudhari ila sighatil masdari. Berubah lagi ke bentuk masdar. Nanti kalau kita ingin teruskan berubah terus nanti ada ke bentuk fi'il nahi. Kemudian nanti ada bentuk isim makan. Nanti ada bentuk isim zaman. Ya. Ada bentuk isim alat. Ada bentuk isim fa'il. Baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini maka dijelaskan walaisal muradu huna bayanul masdari li zatihi wa innamal muradu bayanun intisabihi 'ala al-maf'uliyatil mutlaqah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah penjelasan masdar karena zatnya. Walaupun tadi kita menjelaskan itu secara zat. Tapi yang dimaksud masdar pada pembahasan kita kali ini, yakni di bawah judul maf'ul mutlak itu bukan membahas zatnya, melainkan penjelasan ya nasabnya dia sebagai maf'ul mutlak. Inilah pembahasan kita. Taib. Setelah kita mengetahui konsep masdar, maka kita beranjak masuk ke dalam ta'rif definisi maf'ul mutlak. Alhamdulillah, Masya Allah, di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Ghusabi memberikan definisi yang sungguh luar biasa bagus. Silahkan dibaca. Wal maf'ulul mutlaqi huwa al masdarul mansubul muakkadu. Aku, afwan. Itu kan sama-sama ma'rifat. Taat ya. Nah, al muakkadu. Muakid, yang menguatkan. Oh, muakkid. Muakkid.
wal masdarul mansubul muakkidu muakkidu li amilihi awil mubini li nau'ihi au Mubayyin, adadihi mubayyin, mubayyin, mubayyinu. awil mubayyinu li nau'ihi au adadihi wa Sahih. sumiya mutlaqan li annahu lam yuqayyid bi adatin kama Quyida, qayyada tidak, kama ruhu, qayyida gairuhu. kama qayyida ghairahu minal Gairuhu. mafa'ili Domah berarti gairuhu. kama Naib. qayyida ghairuhu minal mafa'ili kal maf'uli bihi walahu wa fihi wa ma'ahu. Nah, terjemahkan. Wal maf'ulul mutlaqi dan maf'ul mutlak Maf'ulul huwa adalah mutlaqu. Al-maf'ulul mutlaqu. Makrifat semua. Nah, 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 hati nah, semua ya. nah. Wal maf'ul mutlaqu dan maf'ul yang mutlak atau maf'ul mutlak adalah al masdar, yaitu masdar al mansubu yang mansub, Yang al dinasab. muakkidu yang dinasab, Hmm. al muakkidu yang Kan? menguatkan Iya. li'amilihi terhadap amilnya, Hmm. awil mubayyinu atau yang menjelaskan, linau'ihi terhadap jenisnya, au adadi atau jumlahnya. Ya. Wasumiya mutlaqan dan disebut mutlak li'annahu lam yuqayyid bi'adatin karena ia sekarang sesungguhnya ia tidak menguatkan Hmm. bi'adatin dengan Jadi maksudnya adalah dinamakan mutlak. Nah, dinamakan mutlak dinamakan mutlak ya sebentar. karena sesungguhnya Nah, hasbuk, syukran barakallahu fiik. Dinamakan mutlak karena maf'ul mutlak ini lam yuqayyid, tidak diikat. Qayyada yuqayyid itu artinya ikat, diikat, mengikat. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Qayyid itu artinya nah, kuyut ikatan. Nah, kenapa dinamakan mutlak? Karena maf'ul mutlak ini tidak diikat dengan suatu alat pun yang disebut dengan adat tadi ya. Bi adatin. Nah, ya. Kama quyida ghairuhu. Sebagaimana diikatnya selain dari maf'ul mutlak. Nah, dari maf'ul-maf'ul yang lain. Contoh seperti maf'ul bih, kal maf'uli bihi, ya. Kemudian wafihi di sini, ya, lahu di sini maksudnya adalah maf'ul lahu. Maf'ul lahu itu berarti maf'ul ajri. Wafihi di sini maksudnya maf'ul fih. Kemudian wa ma'ahu di sini maksudnya adalah maf'ul ma'ah. Jadi ke semua maf'ul ini dia diikat. Maf'ul bi, maf'ul yajri, maf'ul fi, maf'ul ma'ah gitu. Beda dengan maf'ul mutlak. Ya. Taib. Faqauluhum al-mu'akkidu li'amilihi. Maka perkataan mereka terkait al-mu'akkid li'amilihi, yakni yang menguatkan amilnya, yang menguatkan amilnya, wa huwa alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu min al-hadathi min ghairi ziyadatin ala dhalika. Yaitu
Alladzi yadullu yang menunjukkan ala madalla atas apa yang ditunjukkan alaihi amiluhu yang ditunjukkan oleh amilnya minal hadas berupa peristiwa suatu kejadian min ghairi ziyadatin ya tanpa adanya lafal tambahan ala dzalik atas hal tersebut. Nah, yang menguatkan amilnya. Contoh di sini diberikan contoh oleh beliau langsung. Ya, koma Zaidun kiaman. Koma Zaidun kiaman. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa kalamallahu Musa. Masyaallah contohnya. Wa kalamallahu Musa taklima. Ya. Fakulun min maka setiap dari koma dan kalama dia fi'il madi kan? Fi'lun madin. Nah, dalla ala husuli hadasin menunjukkan atas terjadinya suatu peristiwa. Yang pertama peristiwa berdiri. Nah, yang kedua adalah peristiwa berbicara. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, di sini disebut dengan peristiwa qiyam dari pekerjaan qama. Kemudian ada peristiwa taklim dari peristiwa kallama. Itu kan terambil juga dari lafal itu. Ya, dari lafal fi'il madi, koma yakumu kiaman. Nah, kallama yukallimu takliman. Wa kulun min maka setiap dari kiam dan taklim ini disebut maf'ul mutlak dalla ala ta'kid dzalikal hadats menunjukkan atas menguatkan suatu peristiwa tersebut ya. Jadi ketika didatangkan lafal masdar dari fi'il sebelumnya di satu kalimat berarti dia memiliki fungsi yang pertama adalah taukid, menguatkan peristiwa tersebut wa annahu hasala min fa'ili haqiqah ya. Jadi maf'ul mutlak menunjukkan di sana itu untuk menguatkan peristiwa itu dan sesungguhnya peristiwa itu dihasilkan dari apa? Pelakunya secara hakikat. Siapa yang menghasilkan peristiwa? Suatu kejadian. Ya si fa'il. Nggak ada fa'il, nggak ada peristiwa. Gitu. Nah, tetapi maf'ul mutlak didatangkan untuk menguatkan peristiwa, bukan menguatkan si fa'il. Sampai sini bisa dipahami? Al-fahimtum ilahuna? Allah. Taib. Kita masuk ats-tsani yang mubayyin. Jadi dia memiliki ya beberapa fungsi maf'ul mutlak ini. Nah, ya. 3 ya. Menjadi 3. Dia menguatkan amilnya, mubayyin linnau menjelaskan jenis amil, kemudian al-mubayyin lil adad menjelas bilangan amil. As-sani di sini al-mubayyin linnawi amilihi yang menjelaskan amil fungsinya bukan menguatkan. Alladzi yadullu 'alal hay'ati lati saddara 'alaiha al-fi'lu.
Contohnya darabtu Zaidan dorban syadidan. Yang dimaksud dengan menjelaskan jenis amilnya yaitu yang menunjukkan alal hay'ah. Hay'ah itu keadaan, yang menunjukkan atas keadaan allati, yang keadaan itu muncul, saddara, yang dimunculkan oleh perbuatan. Contohnya darabtu Zaidan dorban syadidan. Ya. Nah, di sini ada keadaan yang muncul, dimunculkan oleh perbuatan. Perbuatan memukul. Yang memukul kita udah tahu Zaid. Ana. Ya. Domir saya. Bahkan dilengkapi dengan fadlah objek, di situ maf'ul bihnya ada Zaidan. Maka di sini menjelaskan jenis pukulannya. Dari mana kita tahu? Dari masdar setelahnya yang disebut dengan maf'ul mutlak tadi, dorban. Dengan satu pukulan atau dengan pukulan yang syadidan, langsung disandarkan kepada na'at. Begitu. Dan na'at ini untuk mensifati man'ut sebelumnya, yakni dorban, yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Begitu pula jalastu fid dars julusal muaddabi. Dia disandarkan kepada mudhaf ilaih. Maka nanti dia fungsinya akan menjelaskan siapa amilnya. Berarti siapa amilnya? Fiil sebelumnya. Gitu. Ya. Jalastu, aku duduk. Ya. Di pelajaran itu dengan duduk yang beradab. Nah, ini kan menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana dia duduknya. Begitu. Langsung kita masuk di sini fadorban. Dia adalah maf'ul mutlaq dalla biwasitati wasfih. Ya, alladhi ba'dahu wa huwa syadid. Ala naw'id darb. Alladhi waqa'a ala Zaid. Wa annahu kana syadidan. Ya. Maka di situ dorob merupakan maf'ul mutlak yang menunjukkan dengan perantaraan sifat yang datang setelahnya, yaitu syadid. Ya, kepada jenis pukulan yang terjadi kepada Zaid. Jadi pukulan yang terjadi kepada Zaid itu adalah pukulan yang syadid, yang keras. Nah, contoh lain dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa mithluhu minat tanzili qauluhu jalla dzikruhu uzkurullaha dzikran katsira. Mana yang menjadi syahid kita adalah dzikran katsira. Dzikran itu merupakan bentuk masdar dari kata kerja sebelumnya, dzakara yadzkuru uzkur. Nah, barakallahu fiik. Wa julus itu adalah maf'ul mutlak. Nah, berbeda. Kalau tadi kan dia diperantari oleh naat atau sifat, tapi di sini diperantari oleh mudhaf ilaih biwasitatil mudhaf ilaih ladzi ba'dahu wa huwa al-mu'addab. Ya. Ala naw'il julus alladhi hasala minal fa'il wa annahu kana julus mu'addab. Ya. Ya. Wa annahu kana julusa mu'addabin. Nah. Jadi julusa itu merupakan maf'ul mutlak yang menunjukkan dengan perantara mudhaf ilaih setelah al-mu'addab kepada jenis duduk yang dihasilkan oleh pelaku. Jadi jenis duduknya itu merupakan duduk yang beradab. Contohnya dalam Al-Qur'an yang seperti ini, ya. Nah, lihat di situ wa mithluhu minal kitabil aziz qauluhu, ya. Jallat kudratuhu, yang mulia tentunya kudrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadnahum akhdha azizin muqtadirin. Mana yang menjadi syahid kita? Akhza. Akhza ini kan bentuk masdar dari akhadha ya'khudhu. Nah, dia disandarkan kepada mudhaf ilaih. Nah, gitu ya. Nah,
Kita lanjut terakhir di sini ats-tsalis al-mubayyin li adadi amilihi. Nah, wa huwa alladhi yadullu ala marrati wuqu'il fi'li. Nah, jadi ini menjelaskan bilangan amilnya. Alladhi yadullu yang menunjukkan ala marrati atas berapa kali wuqu'il fi'li terjadinya perbuatan tersebut. Contoh di sini, ya. Nah, darabtu darbatan au darbataini au darrabatin. Maka setiap dari darbatan ini pukulan sekali. Darbatain berarti apa? Dua pukulan. Naam, dorobatin. Beberapa pukulan. Ini semua disebut dengan maf'ul mutlaq. Dalla ala ada di wuqu'il fi'il yang menunjukkan atas jumlah terjadinya perbuatan tersebut. Nah, ya. Wa annahu kana marratan au marratain au marratin. Ya. Nah, bahwa pukulan itu satu kali, dua kali, atau bisa berkali-kali. Wa misluhu dan yang semisal daripada itu ya terambil dari kalamullah min kalamil bari jalla wa ala qauluhu subhanahu wa ta'ala fadukkata dukkatan wahidatan. Lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Dukkatan wahidatan. Dukkatan di sini nasab ya menjadi maf'ul mutlak begitu. Tapi fungsinya di situ untuk membayyin adat amilnya. Naam, dengan sekali benturan. Barakallahu fikum. Ya, inilah pembahasan kita pagi hari ini tentang maf'ul mutlak. Nah, kita belum masuk kepada pembagian maf'ul mutlak. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan maf'ul mutlak ini, yakni pembagiannya atau jenisnya di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan. Hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Amin ya rabbal alamin.